أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian remis Rebo malam Kamis ya. Yang beberapa saat kebelakang mohon maaf saya ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya jeda bapak-bapak sekalian semakin merasakan butuhnya nutrisi rohani ya Pak ya. Kalau nutrisi jasmani tinggal beli ke rumah makan Padang tinggal masak. Tapi kalau nutrisi rohani ya harus sama yang ahlinya, harus sama yang mempunyai kapasitas di bidang ilmu agama. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian ini menjawab kebutuhan kita, sekaligus juga menjadi salah satu amal soleh kita Pak. Sebab kalau kita mau ibadah sebanyak-banyaknya belum tentu kalau tidak dengan ilmu ibadahnya diterima. Maka inilah upaya supaya kita mengilmui setiap amal ibadah kita. Bapak-bapak sekalian, insya Allah malam ini kita masuk ke pembahasan surah yang baru, yaitu surah An-Nazi'at. Surah sebelumnya, surah Abasa itu sudah selesai. Paling tidak banyak catatan-catatan yang mesti kita ambil hikmah dan pelajarannya di penutup ya Pak ya, di penutup surah Abasa. Paling tidak di sana Allah menyampaikan tentang bagaimana apa yang saat ini kita lakukan itu akan menjadi identitas di mana kondisi dan keadaan kita. Kalau nanti kita bahagia, berarti dunianya adalah tempat ibadah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di akhirat kelak nanti wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Bagi kelompok yang iman, yang taat, yang selalu melakukan perintah Allah, nanti mereka akan menatap apa yang sudah diperjuangkan saat di mana? Di dunia ini dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Ya. Jadi kan kalau wajah itu Pak, simbol apa? Apa yang dirasakan? Kalau wajahnya pucat, wajahnya memelas, wajahnya ngambek, itu kan kelihatan Pak di wajah. Jadi wajah ini wajhun gitu. Apa yang menjadi ya sikap perasaan yang dirasakan oleh manusia. Maka kalau Bapak ingin lihat seseorang itu senang atau sedih, lihat wajahnya. Gitu ya. Kalau wajahnya murung wae nya teu boga duit berarti sedang sedih.
Tapi kalau wajahnya berbunga-bunga, berbahagia, maka menunjukkan dia sedang senang. Nah, begitupun nanti Bapak di akhirat. Sebab dunia ini tidak jauh beda dengan akhirat. Tapi kalau nanti di akhirat, yang membuat senang kita itu bukan urusan dunia, tapi kebiasaan kita di dunia. Nah, maka di sini setelah Allah menyampaikan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang itu nanti akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Nanti juga kita akan menyaksikan ada orang yang wajahnya ya sedih. Ada orang yang wajahnya dikatakan di sini ghabarah, ya. Penuh dengan debu alias suram. Wajahnya kusem. Suram, kusem, dan wajahnya nggak bercahaya. Ya. Seperti anak misalnya yang sedang sakit mau disuntik kan. Wajahnya itu ya ginggiapeun, sieun. Nah, ini pun juga sama. Ada wajahnya ghabarah, ya. Kucem, seram. Tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajaroh. Siapa yang wajahnya begitu? Merekalah yang saat dulu di dunianya adalah kelompok pembangkang, tukang ngeyel kata orang Jawanya. Ya, ulaika humul kafaratul fajaroh. Fajaroh itu kelompok tukang dosa. Ya, itu Pak. Mungkin bisa jadi ini kelompok yang tukang dosa itu di dunianya lepas, bebas dari jeratan-jeratan hukum. Ya, teu apaleun jaksa, teu apaleun hakim, tidak sempat dipenjara sekalipun pelaku nanti di sini tidak bisa bersembunyi. Sudah tidak punya lagi kekuasaan. Allah tidak bisa dikibuli. Ya Pak ya? Di dunia bisa jadi kan lepas bebas dari hukum. Tukang maksiat, tukang judi, tukang maling, tukang korupsi, ya ada apal punya link ke atas. Tapi nanti di sini wajahnya tidak bisa dibohongi. Ya. Justru semakin banyak kejahatan yang dia lakukan, maka akan semakin nampak penyesalan kesedihannya di akhirat kelak nanti. Maka bapak-bapak sekalian, dari sini kita bisa ambil pelajaran, hidup yang sekali di dunia ini jangan main-main. Jangan coba ya, ulah kumaha engke kumaha lain kumaha engke suka ada lah teu naon dunia mah bisa ditobatan lamun gak buru tobat lamun henteu ya kalau tidak punya kesempatan tobat langsung pas maksiat dicabut nyawa ku Allah. Nah, memang Allah tidak tahu ketika dia main-main dengan dosa, memang Allah tidak tahu ketika dia main-main dengan maksiat, memang Allah tidak tahu ketika dia punya niat jahat ingin mengelabui Allah. Gak boleh main-main Pak. Ya, menganggap ieu mah dosa leutik ieu. Ieu mah da gampang tinggal ditobatan. Itu nggak boleh. Ya. Jangankan melakukan punya niat jelek saja Allah sudah tahu. Ya. Maka jangan sekali-kali main-main dengan dosa atau nganggap sepele dengan dosa. Atau nganggap Allah maha pemaaf, kan bae da Allah maha pemaaf, gampang dosa kumaha ge cek ustad bisa ditobatan. Nah ini niatnya sudah salah. Emang Allah nggak tahu dia punya niat gitu? Apaleun memeh bukan niat ge Allah geus apaleun eta jelema main-main dengan Allah. Ada yang gitu Pak? Ada. Maka jangan coba-coba. Jangan main-main dengan kemaksiatan. Baik para jamaah sekalian, jadi ditutup ulaika humul kafaratul fajaroh. Itu surah Abasa.
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan surah An-Nazi'at. Ya, surah An-Nazi'at. Ya. Para jamaah sekalian, surah An-Nazi'at ini jumlah ayatnya ada 46 ayat. Ya, posisi surahnya adalah surah yang ke-79, surah An-Nazi'at. Ya, surah yang ke-79 dari 114 surah. Baik, para jamaah sekalian, kita lihat sedikit ya, apa saja isi kandungan surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa was-sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa. Al-ayah. Surah An-Nazi'at makiyatan. Para jamaah, ini surah yang lagi-lagi diturunkannya di mana, Pak? Di Mekah. Sama dengan surah-surah yang lainnya. Sya'nuha ka sya'ni sa'iris suwaril makiyah. Kata Imam Ali As-Sabuni, isi kandungan yang dibahas, kemudian gaya bahasa dan pesan-pesan yang ada dalam surah An-Nazi'at itu tidak beda dengan surah-surah yang lainnya yang sama diturunkan di Mekah. Itu, Pak. Jadi di sini dikatakan sya'nuha ka sya'ni sa'iris suwaril makiyah allati tu'ni bi usulil aqidah. Salah satu tema utama surah makiyah itu apa? Membahas tentang aspek-aspek akidah. Al-wahdaniyah ar-risalah, keesaan Allah, al-ba'tsu wal jaza. Begitupun juga tema tentang kebangkitan dan pembalasan. Oh, Masya Allah. Ya, Pak, maka kalau kita membahas agama, itu salah satu kuncinya itu iman. Apa iman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu apa? Sesuatu yang kita tidak tahu. Maka kalau masalah ghaib dikasih tahu supaya tahu. Ya. Itu, Pak. Jadi bukan dalam konteks ngabuktikan, bukan. Da can waktu ngabuktikan. Namun ngabuktikan akhirnya malah iman disebutna. Hayang katempo kumaha neraka teh ye. Bukan iman. Iman mah dibejaan jang. Kade engke lamun ka ditu, di ditu aya walungan. Walungan teh jero pisan. Kade ujang lamun liwat mentas bisi ti kosewat engke digebrus. Dibejaan tak kolot. Muhun, Pak. Nah, itu tuh sami na wa ata'na nu kitu iman. Walaupun dia belum tahu, belum lihat ada sungai di depan itu. Itu namanya iman. Dalam bahasa, percaya. Ya. Nah, maka salah satu hal penting untuk urusan agama, Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, hal yang penting karena urusan agama ini menyampaikan urusan yang gaib, urusan yang iman, maka salah satu hal yang bisa meyakinkan ya tentang informasi yang disampaikannya adalah pembawa beritanya siapa. Paham, Pak? Ya. Maka kalau dulu yang menyampaikan wahyu itu sosok manusia yang tidak ada celah, tidak ada cacat, siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Kan itu menentukan. Ya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi mengatakan malam tadi aku mi'raj dari Mekkah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dulu belum ada teknologi, Pak, belum ada Google Earth, belum ada. Tapi yang menyampaikannya lisan Muhammad, percaya tuh? Percaya. Ya. Maka jadi ustadz itu Bapak sekalian, ini hati-hati. Sebab dia menyampaikan pesan agama. Ya, kalau dia tidak paham kode etik, kalau dia tidak diilmui, kalau dia misalnya tidak dengan penampilan yang adabnya meyakinkan jamaah, kalau dia tidak bisa baca kitab, ya apa yang mau dipercaya?
cek peribahasa nama ngaji lagi belepotan ya, alif bingkang ge teu apal ngomongkeun masalah goib. Ya, maka bapak-bapak sekalian di sini penting ya, yang menyampaikan urusan agama itu harus ahlinya gitu, sebab menyampaikan hal-hal yang goib, maka kalau tidak diilmui bahaya. Nah, maka di sini para jamaah sekalian, hal penting yang mesti membuat mustami itu percaya siapa yang menyampaikannya. Cok bapak ya didatangi oleh tamu yang compang-camping, bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, awakna bau, calana soek, rek pinjem duit, dipinjemi nggak pak? Can wawuh pak, tok 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 pak, saya kemalaman, saya di Tasik, saya pun ongkos, ayeuna bere nambut artos ka bapak, gimana pak? Ya, tapi kalau yang datangnya pegawai bank, ya pak ya, laki-laki ganteng pakai dasi, pakai jas, wanita cantik, lipstiknya juga ya, pakai make up, bajunya bagus, wangi, turun di mobil Mercedes-Benz, kumaha pak? Nah, beda tidak? Iya, bapak sekalian ya. Maka kalau sudah layak yang menyampaikannya itu al-amin, siddiq, fatona, dan dia adalah berilmu, masih ditolak apa yang disampaikannya, celaka. Maka Abu Jahal itu pak bukan disebut dengan bodoh tidak bisa ngitung. Abu Jahal itu disebut jahal sebab dia menolak informasi wahyu yang disampaikan oleh sosok Muhammad yang tidak punya celah itu. Ya, jadi disebut kafir itu pak menolak kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, maka andai tidak ada yang menyampaikan, tidak ada status kafir, nggak ada. Status kafir, status munafik, status fasik itu akibat penolakan terhadap informasi yang sudah disampaikan. Maka hati-hati. Ya, itu. Nah, di sini An-Nazi'at itu juga sama. Kemudian nanti wa mahurus surah yaduru haulal qiyamah wa ahwaliha. Tema-tema yang diangkat dalam surah An-Nazi'at juga terkait dengan apa? Ya, masalah tentang hari kiamat dan bagaimana situasi kondisi menjelang detik-detik kiamat. Wasa'atu wa ahwaluha wa an ma'alil muttaqin. Termasuk nanti Pak, ya, dalam surah An-Nazi'at kita akan disuguhi oleh Allah tentang tempat kembalinya manusia. Ya, sama dengan surah yang lain, jelema anu jahat, tukang baong, tukang ngalawan, tukang maksiat mah geus eta mah. Ya, tempat kembalina neraka jahanam. Tapi sebaliknya bagi yang beriman, bagi yang taat, bagi yang takwa itu adalah jannah, kebahagiaan. Masya Allah. Kita ini Pak semua bakal kembali ke mana Pak? Ke akhirat. Kita kembali kepada pangkuan Allah yang menciptakan manusia. Maka Bapak sekalian pahami apa yang mesti kita lakukan sebelum nanti kita kembali dan Allah mah mual salah. Paham Pak? Allah mah mual salah. Sugan aya nu pahili jelema buraung asup surga moal. Sugan aya nu pahili jelema takwa masuk ke neraka enggak. Ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya. Gitu. Jadi semuanya adalah kembali kepada apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Baik, sekalian. Selanjutnya dalam surah An-Nazi'at ini dikatakan ibtada'at as-suratul karimah bil qismil malaikah al-abrar. Dalam pembuka surah An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nah, itu diawali dengan sumpah. Allah bersumpah bil malaikat, dengan segenap malaikat pembantu-pembantunya Allah.
Ya, jadi Allah ini dibantu Pak. Wah, nggak kehitung Pak malaikat tuh. Ya, insya Allah. Malaikat al-abror, malaikat yang baik-baik. Kalau malaikat itu makhluk yang tidak punya nafsu, maka selamanya malaikat itu taat kepada siapa? Kepada Allah. Maka malaikat nggak bisa diajak main mata Pak, diajak kompromi. Kita punya malaikat raqib dan atid, mencatat amal kebaikan dan keburukan. Moal pahili Pak, mata tong sieun teu dicatat 7 lemah mah. Bapak sedekah teu dicatat, sieun teu kacatat. Jangan, da aya malaikat. Aduh, ieu sedekah infak teu diumumkeun. Misalna, aduh sieun teu kacatat. Jangan. Termasuk kejahatan sekecil apapun malaikat tak tahu. Nah, ini apa jemaah sekalian ya. Jadi di ayat pembuka wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Nah itu sumpah. Allah bersumpah allati tanzi'u arwahal mu'minin bilutfin walayyin wa tanzi'u arwahul mujrimin bisyiddatin wa ghilzah. Masya Allah. Malaikat nanti Pak ya akan mencabut nyawa manusia itu dengan 2 cabutan. Ada yang mencabut dengan kasar, mencabut dengan begitu keras. Siapa? Ruhnya orang kafir Pak. Tukang dosa, tukang jahat, tukang ngabohong, tukang tipu. Oh, naon deui Pak? Ya, tukang nipu rakyat, tukang ngabohong, tukang ngejual aset negara gitu. Nah gitu Pak. Tukang ngejual kekayaan alam gitu Pak. Tadi gitu kayak dicabut nah syiddah. Ya. Geus tong kagok-kagok Pak ya. Gitu. Pelaku kejahatan-kejahatan mengatasnamakan negara, rakyat. Ya, jadi miskin Pak. Rakyatnya akibat naon? Akibat pemimpin zalim Pak. Ya. Mimpin ngan 10 tahun tapi hutangnya ratusan tahun. Mimpin ngan 10 tahun tapi rakyat sangsara ratusan tahun bayaran hutang akibat kebijakan yang zalim. Nah, gitu. Ya, kelompok pendosa, tukang maksiat eta dicabut nyawana ge ku malaikat ya, siga rapia Pak. Ya, tali dibenyeng itu sekaligus tah Pak. Maka disebut wan nazi'ati gharqa. Ya, orang jahat, orang kafir itu sama. Ya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cabutan yang sekeras-kerasnya. Tapi yang kedua ada wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut ruhnya orang yang beriman. Waduh, Masya Allah ya Pak ya. Anu beriman mah kadang-kadang teu karaos Pak antara maut jeung hirup teh. Pek weh, aduh ya Allah ini nikmat. Hoyong gitu Pak. Masya Allah. Kabita tuh Pak. Nah, sok ya. Dari maut mah teu bisa dijieun-jieun. Kumaha kebiasaan. Anu biasa tukang ibadah insyaallah husnul khatimah. Anu biasa kepangaosan husnul khatimah. Anu biasa nguseup nya di balong mautna oge Pak. Terkieu ngarenyet geuningan dikeja teh lain maut naonana laukna jeung gitu. Anu ngumpulna tukang gapleh jeung tukang gapleh apa nya? Anu ngumpulna jeung tukang maksiat jeung tukang maksiat. Moal pahili Pak, kumaha kebiasaan. Masya Allah. Ya Pak ya? Ya, orang yang ahli ibadah meninggalnya sedang ibadah. Ya, kabita kadang-kadang teu aya panyawat ya, henteu naon. Ya, teu nyeri teu naon kadang-kadang ya Allah, digugahkeun teh, Pak geus mau. Ya, insyaallah. Ya, jadi ada 2 tipe manusia yang dicabut apanya? Nyawanya. Ada yang dicabut sekaligus Pak. Ya, mantak maut ge saking naon Pak? Nyeri ina gitu.
Iya Pak, tidak ada puncak sakit itu mati Pak. Tapi orang yang beriman, wan nasyitati nashta, masya Allah. Ya, nah gitu Pak. Mau yang mana Pak? Yang kedua ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul iman Pak. Ya, kadang-kadang ke malaikat ge, ya, diingetan heula tibang rieuh saeutik ya Pak ya. Teu ngaripuhkeun ya Pak ya. Tong sok ngaripuhkeun. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nembe 2 ayat Pak. Nembe 2 ayat ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta ya. Jadi ada 2 tipe malaikat yang mencabut nyawa. Ada yang mencabut nyawa siapa Pak? Nyawanya orang kafir dan nyawanya orang yang beriman. Tentu ini adalah gambaran bagi kita, mudah-mudahan kita semua tentu menjadi golongan yang kedua yang dalam keadaan iman. Allahumma amitna bil iman wa ahyina bil iman. Ya Allah, matikan dan hidupkan kami dalam keadaan iman. Ya, masya Allah. Ya, kita Bapak sekalian, ya ini sudah waktu Isya. Mangga kalau hal-hal yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada, mangga Ustaz Maman.